Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman hari ini? Semoga selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Tetap jaga semangat belajarnya. Hari ini kita masih akan belajar bab 3, yaitu sekarang belajar mengenai teori perilaku konsumen. Sebelumnya, kita sudah membahas tentang pengertian konsumsi, ciri barang konsumsi, pembagian beda konsumsi, tujuan konsumsi, dan faktor yang mempengaruhi konsumsi. Jadi, sebelumnya kita sudah membahas bab tentang konsumsi atau subbab tentang konsumsi. Sekarang kita akan belajar tentang teori perilaku konsumen dengan tujuan pembelajaran. Setelah belajar ini, kalian diharapkan mampu memahami dan menganalisis teori perilaku konsumen dengan pendekatan ordinal dan memahami dan menganalisis teori perilaku konsumen dengan pendekatan kardinal. Nah, teori perilaku konsumen atau TPK itu dibagi menjadi dua dengan pendekatan kardinal dan pendekatan ordinal. Nah, dalam pendekatan kardinal itu yang dibahas pertama yaitu konsep dari pendekatan kardinal, hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Sedangkan dalam pendekatan ordinal untuk teori perilaku konsumen itu akan dibahas tentang konsep dan kurva indiferensi. Nah, saya ingatkan kembali ya, kegiatan pokok dari kegiatan ekonomi itu ada produksi, distribusi, dan konsumsi, dan kita sudah memasuki bagian akhir yaitu tentang konsumsi pada subbab teori perilaku konsumen. Nah, dalam memenuhi kebutuhannya itu kita harus selalu melakukan pilihan-pilihan. Ada begitu banyak pilihan yang harus kita lakukan. Apakah kita akan memilih menonton video game di komputer atau akankah kita mengerjakan PR? Bagaimana kalau kita siang hari untuk istirahat atau untuk bermain? Ataukah membeli makanan yang mewah? Atau lebih baik untuk membeli sepatu baru? Itu semua hal yang harus kita pilih karena kebutuhan kita itu tidak terbatas, sedangkan sumber daya yang tersedia atau yang ada itu terbatas. Nah, konsep pilihan ini merupakan konsep dasar dari konsumen. Nah, konsumen itu selalu memilih. Saya tekankan lagi ya, konsep dasar dari konsumen itu memilih. Nah, konsep dasar perilaku konsumen ini menyatakan bahwa konsumen pada umumnya selalu berusaha mencapai utilitas atau kepuasan yang maksimal dari pemakaian benda yang dikonsumsinya. Nah, jadi dari pilihan-pilihan yang konsumen buat itu, konsumen berusaha memilih yang memberikan kepuasan paling maksimal. Nah, utilitas apa sih utilitas atau utility itu? Utilitas sendiri berarti derajat seberapa besar suatu komoditas dapat memenuhi kebutuhan seseorang. Nah, utilitas ini yang nanti akhirnya akan menjadi ukuran dari kepuasan. Misalnya, saya merasa puas dengan sarapan semangkuk bubur ayam, atau merasa terhibur oleh pertunjukan band yang dilakukan oleh anak-anak SMA, atau bangga dengan sepatu baru yang saya miliki. Nah, apapun ungkapan perasaan yang berkaitan dengan kata-kata puas, terhibur, atau bangga, itu semuanya tercakup dalam kata utilitas tersebut. Nah, utilitas itu sendiri itu merupakan kata lain dari kepuasan. Oke, langsung kita
bahas yaitu pendekatan kardinal atau pendekatan marginal utility. Pendekatan kardinal ini disebut sebagai pendekatan marginal utility. Pendekatan kardinal ini dalam analisis konsumen didasarkan pada asumsi bahwa tingkat kepuasan yang diperoleh oleh konsumen dari konsumsi suatu barang ini dapat diukur atau dikuantifikasi dengan satuan tertentu seperti jumlah uang atau buah atau biji dan lain sebagainya. Nah, semakin besar jumlah barang yang dikonsumsi, semakin besar pula tingkat kepuasan konsumen. Nah, di sini konsumen yang rasional akan berusaha memaksimumkan kepuasannya dengan pendapatan yang dimilikinya. Nah, salah satu gagasan tentang kepuasan konsumen itu terkenal dicetuskan oleh Hermann Heinrich Gosen yang terkandung dalam penelitiannya yaitu pada hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. Kita bahas yang pertama hukum Gosen 1. Nah, konsumen ini akan selalu membuat pilihan yang akan memberikan mereka kepuasan mana sih dari pilihan-pilihan ini yang memberikan kepuasan paling besar. Nah, mereka selalu berusaha untuk memaksimalkan nilai guna atau kepuasannya. Namun, menurut penelitian dari Hermann Heinrich Gosen ini, apabila pemenuhan kebutuhan atas suatu barang dilakukan secara terus-menerus, kenikmatan dari mengonsumsi barang tersebut mula-mula tinggi. Namun, makin lama makin menurun, sampai akhirnya mencapai titik jenuh atau titik nol. Nah, penelitian ini yang menghasilkan hukum Gosen 1. Maka, bunyi hukum Gosen 1 yaitu menurut Gosen ini, apabila pemenuhan kebutuhan atas suatu barang dilakukan secara terus-menerus, maka rasa nikmatnya mula-mula akan tinggi. Namun, semakin lama kenikmatan tersebut semakin menurun sampai akhirnya mencapai batas jenuh. Nah, teori ini juga dikemukakan oleh William Stanley Jevons, seorang ekonom dan matematikawan dari Inggris. Oke, nah agar kalian lebih paham kenapa awalnya kepuasannya tinggi tetapi akhirnya mencapai titik jenuh, ada ilustrasi berikut contohnya. Anda atau teman-teman di sini merasa haus setelah olahraga, maka teman-teman langsung memutuskan untuk minum. Pada tegukan pertama, itu merasa puas karena dahaganya berkurang. Kemudian, tegukan ketiga, keempat, kelima, itu kepuasannya semakin bertambah. Akan tetapi, pada tegukan keenam, ketujuh itu sudah sangat puas merasa sudah hilang hausnya. Nah, dan perutnya sudah terisi. Nah, ketika tegukan ke-8, teman-teman sudah merasa mual atau merasa bahwa minum itu tidak lagi puas. Nah, disitulah kenapa? Karena dahaganya sudah hilang, maka makin lama itu kepuasannya akan semakin menurun. Seperti itu. Maka hukum Gosen ini terbukti ya bahwa apabila dilakukan secara terus-menerus, kenikmatan dari mengonsumsi barang tersebut yang mula-mula tinggi, makin lama semakin menurun. Itu tidak hanya minum ya, makan atau mengonsumsi apapun, jika jumlahnya dikonsumsi terus-menerus secara berlebih, maka makin lama
kepuasan kalian itu akan semakin turun. Atau bahkan kalau misalkan kalian mengkonsumsi coklat, semakin lama kalian tidak akan mau mengkonsumsi lagi. Karena apa? Karena sudah menimbulkan efek mual atau bahkan sampai muntah jika dipaksakan terus untuk memakan coklat. Berikut contoh dari tabel nilai guna total atau total utility dan nilai guna marginal atau marginal utility menurut hukum Gosen 1. Nah, ini yang dicontohkan di sini adalah konsumsi coklat. Ketika kita tidak mengkonsumsi atau belum mengkonsumsi coklat atau 0, maka nilai guna totalnya 0. Nilai guna marginalnya 0 dan tidak ada keterangan apapun ya, karena memang belum mengkonsumsi. Nah, ketika kita mulai mengkonsumsi coklat pertama, kita merasa puas karena coklat saat itu sedang kita inginkan. Nilainya 40. Nah, maka nilai guna marginalnya yaitu 40. Nah, kita kategorikan keterangannya di sini konsumsi coklat yang pertama itu puas. Nah, untuk yang kedua, coklat kedua, ini kita merasa semakin meningkat, semakin puas, kepuasannya meningkat. Hingga sampai keempat, kepuasannya meningkat. Nah, pada saat ingin mengkonsumsi coklat kelima, kita sudah merasa bahwa coklat itu sudah tidak enak lagi, sudah tidak selera makan lagi. Karena apa? Kita sudah mengalami titik jenuh. Kita sudah sangat puas mengkonsumsi coklat hingga pada saat keenam, ketika kita memaksakan terus mengkonsumsi, maka kepuasan itu sangat turun. Nah, selanjutnya dari tabel yang ini, tabel nilai guna total dan nilai guna marginal atau TU dan MU. Nah, kita akan membuat grafik atau kurvanya. Nah, untuk yang garis vertikal ini merupakan garis total utility dan marginal utility. Nah, sedangkan untuk garis yang mendatar atau horizontal ini adalah kuantitas yang kita makan atau kita konsumsi. Nah, sesuai dengan tabel yang tadi, maka untuk konsumsi coklat yang pertama, kita memperoleh nilai guna total atau total utility-nya adalah 40. Sedangkan nilai guna marginalnya 40. Sama ya, diawali dari titik 40,40. Nah, untuk coklat kedua, ini yang hijau ini adalah tabel total utility dan yang orange ini adalah adalah marginal utility. Nah, untuk yang coklat kedua ini 70 dan 30. Nah, untuk marginal utility-nya terlihat ya, yang ini yang semakin menurun. Kira-kira cara menggambarnya seperti itu. Teman-teman boleh belajar sendiri di rumah bagaimana cara untuk menggambar grafik ini. Dan selanjutnya, kita bahas tentang hukum Gosen 2. Dalam memenuhi kebutuhannya, manusia itu tidak hanya mengkonsumsi satu jenis barang, akan tetapi juga menggunakan berbagai jenis barang yang berbeda-beda. Nah, lalu bagaimana sih mereka itu mengatur pengeluaran yang sedemikian banyak sehingga dapat memaksimumkan kepuasan? Nah, karena itu pendapatan itu terbatas, sedangkan kebutuhannya itu dan keinginannya itu sangat tidak terbatas. Nah, kebutuhan ini biasanya yang dipenuhi terlebih dahulu adalah kebutuhan primer atau kebutuhan yang segera atau mendesak untuk dipenuhi.
Nah, hukum Gosen 2 ini berbunyi, konsumen akan melakukan konsumsi sedemikian rupa sehingga nilai guna marginal setiap barang dan jasa yang dikonsumsinya akan sama. Nah, artinya unit terakhir dari tiap produk yang dikonsumsi ini memiliki nilai guna yang sama. Nah, itu adalah hukum Gosen 2. Nah, sekarang kita akan lihat nih contohnya dari daftar kebutuhan dan kegunaan marginal. Coba ini adalah posisi 1 sampai 10. Yang pertama itu adalah kebutuhan makan dan minum, yang kedua itu pakaian, yang ketiga sewa rumah, yang keempat transport, dan yang kelima biaya kursus. Diperhatikan ya tabelnya. Nah, jika kebutuhan makan dan minum telah terpenuhi, maka dengan sendirinya uang yang masih ada itu dipergunakan untuk membeli pakaian. Nah, ini. Setelah kebutuhan makan dan minum terpenuhi, maka digunakan untuk membeli pakaian. Namun ini 10 karena apa? Karena pendapatannya hanya cukup untuk membeli makan dan minum. Akan tetapi di sini, di 9 ini, di posisi kedua ini, kombinasinya adalah makan, minum, dan pakaian. Nah, jika kebutuhan makan dan minuman ini telah terpenuhi, maka ini dengan sendirinya uang itu masih akan dipergunakan untuk membeli pakaian. Di sini. 2. Nah, jika pembelian pakaian terpenuhi, selanjutnya uang tersebut digunakan untuk membayar sewa rumah dan selanjutnya digunakan untuk transportasi. Nah, dengan demikian penggunaan uangnya itu disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, misalnya di sini contoh ya dari perhitungan ini, misalkan saya seorang pegawai memiliki gaji 1 juta. Nah, pada saat menerima gaji, saya mendapatkan uang pecahan 100.000 sebanyak 10 lembar. Nah, saya memiliki kebutuhan-kebutuhan ini. Saya tuangkan ke dalam tabel kebutuhan berikut. Nah, dengan uang yang saya miliki yaitu 10 lembar 100.000, saya mungkin akan melakukan konsumsi pada komposisi yang nomor itu, yang mana saya akan menggunakan 4 lembar untuk keperluan makan dan minum, 3 lembar untuk keperluan pembelian pakaian, 2 lembar untuk keperluan sewa rumah, dan 1 lembar untuk transportasi. Nah, dari semua yang saya gunakan ini kan 1 juta. Nah, bagaimana penggunaan uang tersebut jika uang yang tersedia itu adalah 1.100.000? Nah, digunakan untuk apakah lembaran 100 yang terakhir ini saya gunakan untuk apa kira-kira? Nah, uang tersebut jika saya gunakan untuk kursus, maka bernilai 6. Nah, tetapi jika saya digunakan untuk keperluan transportasi, bernilai 5. Sebab transportasi sudah terpenuhi. Kalau digunakan untuk keperluan lainnya, nilainya 4. Nah, agar penggunaannya maksimal, maka uang tersebut digunakan untuk makan dan minum. Nah, keterangan dari uang 1 juta yang digunakan dari 10 lembar uang 100.000 ini, penjelasannya seperti ini. Pemenuhan kebutuhan makan dan minum itu menggunakan lembar pertama 100.000. Nah, nilai pemenuhannya adalah 10. Di sini. Lembar pertama, posisi uang ini 1 sampai 10 lembar. Nah, ketika saya menggunakan lembar pertama untuk minum, makan dan minum, maka nilainya 10. Nah, pemenuhan dengan lembar 100.000 yang kedua, nilainya adalah 9 di sini ya. Urut sampai ke 10 yaitu nilainya 1.
Nah, penggunaan lembar 100 berikutnya nilainya itu kan berturut-turut. Nah, pemenuhan kebutuhan pakaian dengan menggunakan lembar pertama, nilai tukarnya 9. Pemenuhan dengan lembar kedua, 100 kedua, nilainya 8 dan seterusnya. Nah, dengan menggunakan pendekatan kardinal, maka kepuasan maksimum yang akan dicapai konsumen itu, nah ini secara matematis dapat digambarkan sebagai berikut. MUA sama dengan PA sama dengan MUB per PB sama dengan MUC per PC. Sedangkan untuk dua jenis barang saja, yaitu rumus matematisnya sebagai berikut. MUA per PA sama dengan MUB per PB, atau MUA per MUB sama dengan PA per PB, di mana MU yaitu nilai guna marginal atau marginal utility, P merupakan harga atau price, dan A, B, dan C itu merupakan jenis barangnya. Nah, ini contoh satu. Teman-teman diperhatikan ya, untuk yang masih bingung tentang penjelasan tadi, coba sekarang lebih fokus ke contohnya. Ini untuk dua jenis barang. Jadi, ini Pak Udin mempunyai pendapatan 1.400.000. Pak Udin ingin menjual dua jenis barang, yaitu barang A dan barang B dengan harga barang 100.000 untuk barang A dan 200.000 untuk barang B. Itu per unitnya. Nah, besarnya kepuasan total dan kepuasan marginal dari penggunaan barang A dan barang B adalah, kita menghitung. Nah, ini kan barangnya A dan B. Berarti kombinasi konsumsi terbaik dari barang A dan B itu adalah konsumsi yang memenuhi persamaan kepuasan maksimum. Nah, kepuasan maksimum dari dua barang itu tadi, rumusnya apa? MUA per PA sama dengan MUB per B. MUB per PB. Nah, berikut tabel kombinasinya. Untuk barang A per unit, untuk 1 unit, 2 unit, 3 unit, dan sampai 8. Untuk barang B juga 1 sampai 8. Nah, untuk total utility A dan marginal utility A sebagai berikut. Ketika 1 unit 50, 2 unit 94, 44, dan seterusnya. Begitu juga dengan barang B. Total utility dan marginal utility dari B itu yang pertama 80-80, yang unit kedua 156 dan 76, dan seterusnya sampai selesai. Nah, ini ada tanda A, B, C di sini. A, B, C dari marginal utility A dan marginal utility B. Ini kita lihat dari penjelasan tadi, bahwa untuk mencapai kepuasan maksimal, maka MUA sama dengan MUB, PA sama dengan PB, MUA per PA sama dengan MUB per PB. Jadi mencari yang nilainya sebanding dengan untuk barang A 100 dan barang B 200. Diingat-ingat ya, biar perbandingannya itu sama. MUA per PA dan MUB per PB itu nilainya nanti sama. Nah, silakan dicatat teman-teman untuk lebih memahami. Ini kombinasi yang A, yaitu barang A 38 dan barang B 76. Yang B atau yang kedua yaitu MUA 32 dan MUB 64. Diingat ya, karena tadi barang A ini adalah nilainya 100.000 dan barang B 200.000. Jadi ini sebanding ya. Dan yang C yaitu 26 dan 64. Yang C 26 dan 52. Nah, sekarang kita mulai menghitung.
Pasangan pertama yaitu pasangan kita sebut sebagai pasangan A. Tadi diperoleh yang angka A, teman-teman sudah mencatat ya ada 38 dan 76. Nah, 38 dan 76 itu banyaknya barang berapa? Nih, 38 3, 76 2. Berarti di sini ditulis dengan rumus tadi. Rumusnya MUA per PA sama dengan MUB per PB. Dimasukkanlah di sini. MUA tadi 38 per PA berapa harganya 100 sama dengan 76 ini MUB per PB 200. Nah, sekarang setelah mengetahui perbandingan ini kepuasannya sama atau memiliki perbandingan yang sama, berarti ini kepuasannya adalah kepuasan yang maksimal. Nah, setelah itu kita lihat penggunaan pendapatannya dengan pendapatan tadi berapa Pak Udin? 1.400.000. Nah, apakah sudah maksimal atau belum penggunaan pendapatannya? Kalau kepuasannya sudah maksimal ya, karena ini sudah sebanding. Tapi nanti untuk penggunaan pendapatannya dihitung. Barang A menggunakan 3, sedangkan barang B 2. 3 kali harga dari barang A 100.000 ditambah 2 kali harga barang dari B 200.000, yaitu 300.000 ditambah 400.000, hasilnya 700.000. Dicatat dulu ya teman-teman, atau diingat-ingat dengan baik. Sekarang kita lanjut dulu ke pasangan yang B. Pasangan yang B itu tadi 32 dan 64. 32 per 100 sama dengan 64 per 200. Perhatikan ya teman-teman, dengan penggunaan pendapatannya, ketika menggunakan barang A di nomor 32 dan B 64, yaitu barangnya 4 dan 5. Maka dihitung barang A 100.000 kali 4. 4 kali 100.000 ditambah 5 kali 5 dari 5 barang kali harganya 200.000 per barang, maka 400.000 ditambah 1 juta. Nah, di sini tadi dengan biaya 1.400.000 yang dimiliki oleh Pak Udin, ini sama ya, 1.400.000 atau habis. Atau bisa dikatakan maksimal dengan penggunaan pendapatan. Nah, yang selanjutnya itu ada pasangan C. Pasangan C tadi ada MUA-nya 26, sedangkan MUB-nya 52. Ini sebanding ya, 26 per 100.000 sama dengan 52 per 200.000. Nah, penggunaan pendapatan untuk dua barang ini, yaitu barang A sebanyak 5 dan barang B sebanyak 8. Nah, ingat-ingat tadi pendapatan Pak Udin 1.400.000. Nah, sedangkan penggunaan pendapatannya ini dapat dihitung 5 kali harga A 100.000 ditambah 8 barang kali harga B 200.000, maka 500.000 ditambah 1.600.000, yaitu 2.100.000. Nah, ini jumlahnya melebihi dari pendapatan yang dimiliki oleh Pak Udin. Nah, artinya konsumsi atau penggunaan barang ini tidak dapat dilakukan karena uang dari Pak Udin tidak mencukupi, seperti itu. Nah, jadi kesimpulannya seperti ini. Di pasangan A, penggunaan pendapatannya 700.000, yaitu pendapatan masih tersisa karena pendapatannya yaitu 1.400.000. Sedangkan untuk pasangan B, penggunaan pendapatannya itu 1.400.000. Berarti pendapatan habis terbelanjakan dengan baik. Sedangkan pasangan C, penggunaan pendapatannya yaitu 2.100.000. Nah, pendapatan ini kurang untuk berbelanja. Nah, dari 3 kombinasi ini, yang paling baik yaitu pasangan yang B. Karena apa? Diingat ya, ini hanya 2 barang saja asumsinya. Maka karena yang B ini sama dengan pendapatan yang dimiliki oleh Pak Udin. Jadi pendapatan Pak Udin itu bisa maksimal dibelanjakan untuk barang A dan barang B, seperti itu. Selanjutnya kita bahas pendekatan ordinal. Pendekatan ordinal ini memberikan penekanan pada
preferensi, yaitu bahwa barang A lebih saya sukai dibandingkan dengan barang B. Nah, pendekatan ordinal ini memberikan peringkat atau urutan kombinasi barang. Nah, pendekatan ordinal ini dilakukan dengan menggunakan analisis kurva indiferensi. Penggunaan kurva indiferensi ini pertama kali dilakukan oleh ekonom Inggris, yaitu Francis Isidro Edwards pada tahun 1881. Pendekatan ordinal dengan menggunakan analisis kurva indiferensi ini menunjukkan berbagai titik kombinasi dua barang dengan kepuasan yang sama. Nah, untuk mengukur kepuasan konsumen melalui pendekatan ordinal dengan menggunakan kurva indiferensi, itu didasarkan kepada 4 asumsi. Asumsi yang pertama yaitu konsumen mempunyai pola preferensi akan barang-barang konsumsi yang dinyatakan dalam bentuk peta indiferensi. Nah, yang kedua, konsumen itu mempunyai pendapatan tertentu. Yang ketiga, konsumen berusaha mendapat kepuasan maksimal dari barang-barang yang dikonsumsinya. Dan yang keempat, kurva indiferensi yang semakin jauh dari titik nol atau titik origin itu menggambarkan kepuasan yang semakin tinggi. Nah, jadi asumsi dari pengukuran kepuasan itu konsumen mempunyai pola preferensi atau saya lebih suka yang A daripada yang B, atau semisalnya dipeta-petakan itu yang mana kebutuhan yang ingin saya konsumsi dan memiliki pola yang lebih memiliki nilai yang lebih dari setiap konsumsi dari diberikan peringkat-peringkat untuk barang konsumsi. Nah, yang kedua yaitu konsumen memiliki pendapatan tertentu. Ya, karena dengan tidak memiliki pendapatan, konsumen tidak dapat memenuhi kebutuhan mereka, dan konsumen berusaha mendapat kepuasan yang maksimal dari pendapatan itu. Setiap konsumen pasti ingin mendapatkan kepuasan yang paling maksimal. Nah, agar lebih jelasnya, kita berikan contoh ilustrasi dari pendekatan ordinal. Ini adalah tabel konsumsi-konsumsi. Yang pertama yaitu 1 es krim, yang pertama yaitu es krim, yang kedua adalah donat, dan yang ketiga di sini adalah titik kepuasannya. Jadi, dari dua barang atau dua makanan yaitu es krim dan donat diperoleh ketika mengkonsumsi 8 es krim dan 3 donat, itu titik kepuasannya di A. 4 es krim dan 6 donat, titik kepuasannya di B. 2 es krim dan 9 donat, titik kepuasannya di C. Dan 1 es krim dan 12 donat, titik kepuasannya di D. Nah, dalam tabel ini, jika dipindahkan ke dalam bentuk grafik atau kurva, nah kita memperoleh kurva indifferent atau indifferent curve sebagai berikut ini. Di sini. Ini gambar kurva indifferent. Nah, di sini apa? Di sini konsumsi donat, di sini konsumsi es krim. Nah, di sini seharusnya, mohon maaf ya, ada angka-angkanya. Jadi bisa menunjukkan di titik berapanya. Nah, semua kombinasi es krim dan donat pada kurva ini menunjukkan tingkat kepuasan yang sama untuk setiap konsumsinya.
Nah, pada titik tadi, contohnya pada titik A, itu konsumsi 8 kotak es krim dan 3 buah donat, dan pada titik B 4 es krim dan 6 donat, dan titik C 2 es krim dan 9 donat, dan seterusnya. Nah, kurva yang semakin jauh ini, titik origin atau 0 kan di sini. Kurva yang semakin jauh ini, yang terletak semakin jauh ini, menunjukkan kepuasan yang semakin tinggi. Artinya apa? Nilai kurva indifference atau U3 ini lebih besar daripada U2. Dan U2 lebih besar daripada U1. Tingkat kepuasannya ya. Nah, kurva indiferensi juga memiliki karakteristik atau ciri umum tertentu, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kurva indiferen memiliki kemiringan negatif. Nah, jika jumlah suatu barang dikurang, maka jumlah yang lain harus ditambah. Ingat, tadi misalnya di donat dan es krim. Apabila kita ingin mengkonsumsi awalnya 8 es krim dan 3 donat, dan jika kita ingin mengurangi konsumsi es krim, maka kita harus menambah konsumsi donat. Yaitu ketika es krimnya dikurangi menjadi 4, maka donat yang dikonsumsi menjadi 6. Dari 3 menjadi 6, es krimnya dari 8 menjadi 4. Nah, dan kurva indifferent ini tidak saling berpotongan dan cembung terhadap titik 0. Ya, seperti ini. Yang pertama, yaitu memiliki kemiringan yang negatif ya, dari kiri atas ke kanan bawah, negatif kemiringannya, dan tidak saling berpotongan dari U1, U2, U3, semuanya sejajar, dan cembung terhadap titik 0 nih, cembung terhadap titik 0. Nah, ini untuk lebih jelasnya tadi untuk es krim dan donat. Ini ada titik A, B, C. Di sini kurva di titik A, B, C ini kepuasannya semuanya sama, hanya kombinasinya saja yang berbeda. Jadi mau mengkonsumsi di titik A, mengkonsumsi di titik B, atau mengkonsumsi di titik C, itu kepuasannya akan tetap sama. Oke, terima kasih. Itu dulu teman-teman yang kita bahas kali ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan kalian lebih paham. Mohon maaf jika banyak kesalahan. Tetap semangat belajar. Jaga kesehatan, istirahat yang cukup, berdoa, beribadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.